Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah menjadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah A1 itu. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut, dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaud menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Abdul Rahman Agus, salah satu penumpang kapal Barcelona 5 yang selamat, mendapat banyak pujian masyarakat usai dirinya juga menyelamatkan seorang balita yang digendong ibunya yang kelelahan berenang. Kisah dramatis Abdul Rahman Agu, seorang penumpang kapal yang selamat dari tragedi terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise mengundang simpati masyarakat. Abdul selamat setelah dirinya melompat ke laut bersama puluhan penumpang lainnya. Tidak hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Abdul juga berhasil menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya. Abdul menggendong anak tersebut karena sang ibu sudah kelelahan berenang sambil menggendong. Oh, makasih Om. Ada aman, ada aman. Tunggu, ada orang mau tolong, orang. Ada orang mau tolong. Ada aman. Abdul berusaha menenangkan anak tersebut yang mulai resah atas kejadian yang dialaminya. Abdul berusaha berbicara dan menghibur sang anak agar sang anak tetap tenang. Kita sudah terbawa arus, dan pada waktu itu saya mendengar ada ibu-ibu yang sedang minta tolong, dia sudah tidak mampu, dan saya langsung pergi ke arah ibu. Itu dia ada bawa anak kecil, ibu bilang sudah tidak mampu, dia sudah kelelahan, jadi saya langsung ambil anaknya itu. Diketahui KM Barcelona 5 terbakar pada Minggu siang. KM Barcelona 5 mengangkut 280 penumpang dan 14 anak buah kapal serta nahkoda. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal, namun dugaan sementara kapal terbakar akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dari Kabupaten Minahasa, Jeffrey Ilangi, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki SOP penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian, apa yang harus kami perbaiki, kami akan prosedur keselamatannya Pak. Soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena
dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Ya. Pemirsa, saat ini pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia telah berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Antusias supporter Timnas telah terjadi sejak sore agar Garuda menumbangkan Harimau Malaya. Ya, sejumlah supporter Garuda Muda sudah berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Timnas U23 yang kembali memulai perjuangan di Piala AFF U23 2025. Rata-rata mereka terdiri dari keluarga muda serta para remaja. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia pada partai terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta telah berlangsung sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, seperti apa situasi terkini di Stadion GBK Jakarta? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Stadion GBK Jakarta. Amrina, selamat malam. Saat ini sudah selesai babak 1, ada cerita menarik apa dari sana? Iya, Reni dan juga pemirsa, benar sekali. Baru saja kita tadi bersama-sama menyaksikan pertandingan babak pertama antara Indonesia dengan Malaysia. Dan tadi memang untuk babak pertama ini, Reni, hasilnya masih seimbang ataupun juga seri dua-duanya, yakni adalah 0-0 untuk Indonesia ataupun juga untuk tim Malaysia. Wah, artinya memang untuk tim Indonesia ataupun juga tim Malaysia ini memang masih performanya sama-sama kuat sekali, saling menyerang satu sama lain. Dan tadi pun dari penonton berkali-kali penonton ini riuh ketika ada sejumlah pemain terutama Timnas Indonesia yang berkali-kali menyerang, begitu salah satunya ada Robbie Darwish yang berkali-kali memberikan umpan bola namun berhasil ditakis begitu ya oleh salah satu pemain dari Malaysia ataupun juga penjaga gawang Malaysia, yakni Zulhilmi bin Syarani. Nah, kalau kita melihat tadi jalannya pertandingan, Reni dan juga pemirsa, memang kita bisa melihat bahwa nampaknya dari pelatih Timnas U23 yakni Gerald Vandenberg ini memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain untuk menjadi starting player. Dan ada pemain yang tadi kita lihat menjadi starting player, diantaranya adalah Jens Raven, lalu juga ada Cahya Supriyadi yang merupakan penjaga gawang ataupun juga kiper, ada Kakang Rudianto, Tani Firmansyah dan juga Rahmat Arjuna. Ada sejumlah rotasi nampaknya yang dilakukan pada permainan melawan Malaysia pada hari ini, yang mana ada pemain-pemain juga yang sebelumnya pada pertandingan dua sebelumnya ini ikut bermain, pada hari ini justru tidak bermain di laga pertama ataupun juga babak pertama seperti Hoki Caraka begitu ya. Dan kalau misalnya kita tadi juga sebelum permainan di babak pertama, Rene sempat berbincang kepada sejumlah penggemar yang datang. Banyak dari mereka yang sebenarnya berharap begitu di babak pertama ini Indonesia bisa mencetak gol, kurang lebih ada 2 ataupun juga 3 gol. Jadi banyak sekali dari penggemar yang mengharapkan Indonesia di babak pertama bisa langsung mendapatkan gol skor 2-0 ataupun juga unggul melawan Malaysia. Namun nampaknya memang untuk hari ini realisasinya kedua tim ini bermain dengan cukup kuat dan juga sangat apik, sehingga pada akhirnya begitu di babak pertama skor ataupun juga gol dari kedua tim U23 Indonesia ataupun juga Malaysia ini adalah sama 0-0. Nah, kita akan lihat nanti Reni dan juga pemirsa bagaimana di babak kedua antara timnas Indonesia dengan Malaysia. Apakah nanti Garuda Muda berhasil mencetak gol dalam pertandingan di babak kedua, mengingat sebenarnya untuk di babak kedua ini ataupun juga laga hari ini adalah laga pamungkas yang memang akan menjadi salah satu penentu bagaimana nanti Indonesia dapat melaju ke semifinal. Sebenarnya Indonesia ini cukup seri saja, cukup meraih skor seri saja untuk akhirnya nanti bisa mengamankan kartu menuju ke semifinal, sedangkan Malaysia harus menang melawan Indonesia pada hari ini apabila Malaysia ingin melaju ke babak semifinal. Nanti kita lihat juga siapa saja pemain yang akan turun ke lapangan begitu untuk timnas U23. Apakah ada pemain-pemain yang diturunkan ataupun juga rotasi pemain lagi, misalnya apakah Hoki Caraka akan bermain ataupun juga Firman Juliansyah akan bermain. Kita nantikan bersama, Reni, semoga nanti Indonesia bisa mencetak
gol agar bisa melaju ke semifinal. Sementara demikian kembali ke Anda, Reni. Amin. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda. Kita akan menunggu update dari Anda lagi. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Ya pemirsa, laga panas bertajuk Derby Melayu tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025. Ya selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Lalu bagaimana kekuatan kedua tim dalam laga ini? Berikut informasinya untuk Anda. Laga panas bertajuk Derby Melayu akan tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Di atas kertas, Garuda Muda tampil lebih konsisten. Skuad besutan Gerald Vandenberg mampu meraih 2 kemenangan beruntun. Pada laga perdana Grup A, Indonesia menang 8 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam. Sementara pada laga kedua, Indonesia menang tipis atas Filipina dengan skor 1-0, yang berarti hingga game kedua Grup A ini, Indonesia tidak sekalipun kebobolan. Tidak hanya itu, di bawah arahan Vandenberg, Indonesia tampil sangat disiplin secara taktif dan kolektif. Jens Craven diprediksi akan menjadi tumpuan usai mencetak 6 gol sepanjang turnamen ini. Malaysia datang melawan Indonesia mencoba untuk menjaga momentum kebangkitan mereka. Skuad Harimau Malaya sempat kalah pada laga perdana kemudian menang pada game kedua. Malaysia membuka turnamen ini dengan hasil kurang baik usai ditaklukkan 0-2 dari Filipina. Lalu mereka bangkit dan menghajar Brunei Darussalam dengan skor 7-1. Di bawah arahan Nafusi Zain, Malaysia yang membawa skuad didominasi pemain cadangan Liga Super Malaysia memiliki semangat juang yang tinggi. Fergus Tierney diperkirakan akan menjadi pemain kunci bagi Harimau Malaya untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Dengan kekuatan kedua tim, laga ini diprediksi akan berjalan panas. Selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal.